Pemirsa, Jasa Marga tengah menggodok rencana kenaikan sejumlah ruas tarif tol. Besaran kenaikan akan menyesuaikan dengan laju inflasi regional ruas tol, dihitung dari tarif yang berlaku pada saat ini. Ada sejumlah ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif, yaitu tol dalam kota Jakarta, tol Jagorawi, tol Belmera, tol Palikanci, dan tol Surgem. Jasa Marga memperkirakan jumlah kenaikan tarif akan dipertimbangkan dari angka inflasi. Nah, untuk tol dalam kota Jakarta dan Jagorawi misalnya, besaran kenaikan tarif sekitar 6 hingga 7% dari tarif yang berlaku pada saat ini, menyesuaikan dengan tingkat inflasi DKI Jakarta selama 2 tahun terakhir. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkap mengenai rencana kenaikan sejumlah ruas tol, kita telah terhubung dengan Dwi Mawan Heru Santoso, Corporate Communication PT Jasa Marga. Pak Heru, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Pak Heru, mungkin bisa jelaskan kapan rencana penyesuaian tarif tol ini akan dilaksanakan, Pak? Iya, setelah kemarin ada penyesuaian untuk yang ruas Jakarta Tangerang, kemudian yang berikutnya kami harapkan penyesuaian untuk ruas Jagorawi. Ya. Karena ruas Jagorawi ini terakhir penyesuaiannya adalah di bulan Agustus 2 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini yang bulan Agustus, ini sudah bulan November, itu yang untuk ruas Jagorawi. Sedangkan yang tadi Mas Egan sebut ruas-ruas lain, itu penyesuaian terakhir di November 2 tahun lalu, ya 2017. Itu terdiri dari ruas dalam kota, kemudian Belmera, Surgem, serta Palikanci. Nah, itu bulan November memang. Kemudian untuk Pak Heru, alasan kemudian yang mendasari Jasa Marga merasa perlu begitu untuk melakukan penyesuaian tarif ini, apa Pak alasannya? Ya, Mas Egan, sebenarnya penyesuaian tarif ini kan suatu hal yang sifatnya mandatori ya Mas ya. Ini bagian dari perjanjian yang memang sudah dilakukan antara BUJT dengan pemerintah dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, dan memang ada aturannya di dalam undang-undang bahwa kita punya option untuk mengajukan penyesuaian setiap 2 tahun sekali. Nah, mohon juga menjadi catatan bahwa jalan tol ini kan memang adalah merupakan investasi. Jadi sudah kita hitung penyesuaian setiap 2 tahun sekali di bisnis plan dan juga sudah dimasukkan dalam BPJT, sehingga penyesuaian tarif sesuai dengan jadwalnya itu akan menjaga kelayakan investasi dan secara overall akan menjaga tingkat iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Saya rasa gitu, Mas Eka. Baik. Pak Heru, ini besaran kenaikannya ini berapa besar Pak rata-rata, lalu kemudian ini hitung-hitungannya bagaimana hingga kemudian bisa mendapatkan angka kenaikan? Sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang, bahwa kita bisa mengajukan penyesuaian sejalan atau besarannya senilai laju inflasi lokal di daerah tersebut. Jadi Mas Egan, setiap 2 atau 3 bulan menjelang ulang tahun SK, kami nyebutnya gitu ya, artinya SK tersebut jatuh tempo, 2 atau 3 bulan sebelumnya kita mengajukan usulan kepada BPJT, Kementerian PUPR untuk melakukan penyesuaian. Kemudian kita juga mengajukan kesiapan-kesiapan serta perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan di ruas tersebut. Dan yang tidak kalah penting, kami menyampaikan usulan penyesuaian dengan melampirkan besaran tarif yang diberikan oleh BPS lokal di wilayah tersebut. Nah, terhadap urusan tersebut biasanya nanti BPJT, Bina Marga di Kementerian PUPR akan melakukan penelitian ya, terhadap pemenuhan SPM di wilayah tersebut. Nah, SPM ini sebenarnya setiap semester kita selalu diaudit ya, Mas Egan. Tapi khusus setiap ada penyesuaian itu biasanya tim dari BPJT akan turun lagi untuk melihat pemenuhan SPM. Nah, jika pemenuhan SPM itu bisa dipenuhi, 6-7% itu betul Pak ya? More or less segitu untuk 2 tahun. Ya kan sekarang inflasi kita sangat rendah sekali ya, setahun berkisar 3 atau 4%. Jadi kalau 2 tahun itu kan penyesuaiannya setiap 2 tahun. Jadi kita jumlah inflasi untuk 2 tahun gitu.
Oke, jadi per sekitar 2 di angka tahun Pak segitu. ya akan dilakukan penyesuaian begitu kurang lebih ya? Iya, per 2 tahun dilakukan penyesuaian sesuai laju inflasi lokal di wilayah ruas jalan tol tersebut. Baik, Pak Heru berkaitan dengan penyesuaian tarif tol ini tentu saja pengguna jalan tol juga mengharapkan adanya perbaikan dan juga penambahan fasilitas Pak di jalan tol begitu ya. Apakah ada rencana maupun janji yang mungkin bisa disampaikan dari Jasa Marga berkaitan dengan perbaikan pelayanan di jalan tol Pak? Standar pelayanan minimal bagi kami itu merupakan suatu hal yang harus kami penuhi, tidak tergantung kepada penyesuaian tarif. Jadi terkait dengan kecepatan, mobilitas, kelengkapan peralatan, informasi kepada pengguna jalan, gitu ya, kekesatan permukaan jalan, rambu-rambu, itu satu hal yang kami harus penuhi. Nah, on top of that, kami juga melakukan beberapa hal lagi. Di Tangerang kita bisa lihat pemindahan gerbang tol Karangtengah sangat membantu kelancaran di jalan tol Jakarta-Tangerang, juga pemindahan gerbang Cimanggis Utama di Jagorawi, kemudian juga penambahan gardu-gardu di Sentul Selatan dan sebagainya. Kami juga sekarang sedang menyiapkan setelah elektronifikasi skema pembayaran baru inovasi tanpa berhenti yang kita kenal dengan single line free flow. Diharapkan ini juga nanti akan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi, jadi tidak perlu ngetap tapi hanya menggunakan RFID atau DSRC sehingga mereka tidak harus ngetap dan bisa melewati melakukan transaksi dengan lebih cepat lagi. Hal-hal itu yang kita siapkan. Kita tunggu realisasi dari penerapan RFID tersebut. Terima kasih Pak Dwimawan Heru Santoso telah bergabung bersama kami di Metro Siang melalui sambungan telepon.